Pemirsa, viral terkait bazar dan toko di kawasan Tanah Baru Beji yang menggunakan pembayaran dinar dan dirham menjadi perbincangan di media sosial. Bazar yang disebut sebagai pasar muamalah ini disebut menggunakan uang dinar dan dirham untuk alat transaksi. Toko dan halaman pertokoan inilah yang disebut-sebut menggunakan uang dinar dirham sebagai alat pembayaran. Salah satu toko yang menjual madu ini merupakan anggota komunitas yang bergabung dalam bazar muamalah. Kabarnya pedagang yang datang tidak hanya dari Depok saja, tetapi juga dari daerah lain. Bazar ini sempat didatangi Satpol PP. Hasil penyelidikan, bazar tak hanya mematok pembayaran menggunakan dinar atau dirham, tetapi juga bisa dengan menggunakan rupiah. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari bazar yang menggunakan dinar dan dirham, kita sudah tersambung dengan salah satu pedagang, Pak Yaser. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yaser. Waalaikumsalam, selamat malam. Iya, Pak Yaser, kami ingin konfirmasi. Artinya betul ya bahwa toko Anda ini bisa menggunakan alat transaksi tukar koin dinar dan dirham? Ini bukan toko, Pak. Wah, dikoreksi. Ini saya sendiri menerima koin emas, perak, dan rupiah, Pak. Jadi kalau berita yang ini kan selama ini menolak rupiah. Enggak, itu tidak benar, Pak. Bukan toko artinya kios atau apa, Pak? Ini lebih bersifat bazar dadakan gitu, Pak ya. Oke, bazar dadakan. Pak, saya lihat di tangan Anda sudah memegang koin dinar dan dirham, betul? Anda bisa tunjukkan kepada kami? Koin dirhamnya tadi udah nggak saya pegang lagi, Pak. Oke. Yang pasti bahwa dalam proses bazar yang sudah berjalan ini, betul bahwa alat tukar transaksi yang digunakan selain rupiah adalah koin dinar dan dirham. Jadi gini, Pak, pasar ini bersifat bebas ya. Jadi kita pedagang datang, kita tidak ambil pungutan, kita bebaskan dari sewa. Lalu mengenai koin emas perak ini harus dipahami hanya salah satu dari alat tukar yang bisa berlaku di sini. Jadi kalau orang punya rupiah, silakan. Orang punya koin perak, silakan. Koin perak di sini dalam hal ini keterkaitannya dengan zakat, Pak ya. Zakat yang kita bagikan ke warga sekitar. Jadi warga sekitar ini kan ketika megang koin peraknya, tentunya kan akan bingung. Dia untuk apa ini? Ya dia akan kita fasilitasi melalui sebuah pasar. Oke. Jadi perhitungannya seperti apa? Bisa Anda gambarkan kepada kami, Pak? Ya katakanlah kalau harganya sebuah produk 50.000 gitu ya. Harga koin perak ini kan 73.000. Ketika dia mau beli produk harga 50.000, penjual akan mengembalikan 20.000. Kalau harga produknya 90.000, dia ngasih satu koin perak, dia akan menambah sekitar 20.000 juga. Jadi simple gitu loh. Oke. Kalau dia hanya punya rupiah, ya silakan dia punya rupiah. Oke. Tapi yang jelas kan bazar ini masih dilakukan di Depok, di Jawa Barat, dan masih dalam otoritas tanah air, Pak, di Indonesia, betul? Anda tahu bahwa ada peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan sesungguhnya nilai tukar ataupun alat tukar yang satu-satunya yang bisa digunakan adalah rupiah. Ini Anda harus ngerti dulu. Yang kita bicarakan undang-undang mata uang. Koin perak ini kan bukan uang. Ini kan komoditas biasa. Seperti orang punya ayam. Dia pengen beras. Ada yang larang gitu? Kan nggak ada yang larang. Tidak lazim. Tapi kan bukan berarti itu suatu hal yang melanggar hukum gitu loh. Ini kan sama seperti komoditas lainnya. Jadi kalau kita bicara mengenai undang-undang mata uang terlalu jauh gitu loh. Bahkan lucu gitu. Oke, kami jelaskan kembali, Bank Indonesia mengatur kewajiban bertransaksi menggunakan rupiah ini melalui peraturan BI ya, Pak ya, tahun 2015 nomor 17, berlaku sejak 1 Juli 2015. Artinya dengan adanya aturan ini Anda tidak sama sekali merasa melanggar aturan dengan bertransaksi menggunakan koin dinar dan dirham. Ini kan bukan uang. Ini bukan uang. Ini sama seperti komoditas lainnya. Kalau bisa dikatakan melanggar, OVO itu melanggar, GoPay itu melanggar. Itu bukan rupiah itu loh. Oke, alat tukar yang sah di negara kita yang digunakan dalam transaksi kan jelas, Pak. Itu kan rupiah. Namun di negara lain itu lain soal begitu. Karena memang ada pengecualian jika dilakukan dalam transaksi internasional itu bisa saja dimungkinkan. Namun kan ini dalam
lokal begitu dalam Ya, kan tadi saya transaksi katakan, pedagang ini kan di bukan Depok. uang. Bagaimana Anda menjelaskan? Ini kan bukan uang. Kalau ada orang punya ayam, pengen tukar dengan beras, ada yang larang gitu? Ada nggak yang larang? Kan faktanya nggak ada. Tapi memang tidak lazim. Tapi bukan arti dilarang. Orang punya Jadi Pak Yasser, basisnya dasar pemahaman Anda adalah kesepakatan antara pedagang dan penjual, itu saja ya? Nah, itulah namanya jual beli. Oke, Pak, terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Anda kan sudah didatangkan oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini Satpol PP, apa yang disampaikan kepada Anda? Ya kalau dalam hal ini ya penekanannya memang ya kondisi terakhir ya prokes, protokol kesehatan. Tapi kan kita selalu mengikuti gitu loh. Kita selalu mengikuti. Seandainya ada yang video-video yang diviralkan itu kan video setahun 2 tahun sebelum pandemi loh. Oke. Ya kalau yang sekarang kita lakukan kan kita tetap mengikuti protokol. Oke. Jadi urusan protokol kesehatan saja yang diingatkan. Urusan bahwa soal menggunakan transaksi ini sama sekali tidak ada sanksi yang diberikan kepada Anda. Kalau dari yang datang sudah banyak ya instansi terkait yang ini, bahkan pihak berwenang pun sudah. Dan kita kan sudah memberi penjelasan. Kita sudah memberikan contoh, bahkan kita open dengan mereka. Kita katakan juga kalau memang berita yang ada, kan kita menolak rupiah. Sementara ini kan kita masih menerima rupiah. Oke. Ya, terakhir Pak, sudah berapa lama ini Pak dilakukan Pak? Bagaimana? Sudah berapa lama nilai transaksi alat transaksi selain rupiah, koin dinar dan dirham ini sudah memang seyogyanya dilakukan di sana, selayaknya dilakukan di sana? Kurang jelas, suaranya terputus, kurang jelas di sini. Sudah berapa lama, sesering apa sebetulnya Pak dilakukan nilai transaksi bazar menggunakan koin dinar dan dirham ini Pak? Ya kalau dalam kondisi sekarang ini normal ya baru berapa bulan ini. Oke. Kita tetap kan mengikuti protokol ya, jadi pembelinya kita batasi, penjualnya pun kita batasi. Baik. Terima kasih untuk waktu Anda. Dalam beberapa bulan terakhir sudah menggunakan alat tukar transaksi berupa koin dinar dan dirham. Pak Yasser, pedagang di Pasar Muamalah di Depok, Jawa Barat sudah bergabung bersama kami. Kita ke informasi berikutnya, polisi menggerebek rumah produksi kosmetik ilegal beromset ratusan juta rupiah di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka memproduksi masker menggunakan bahan kimia berbahaya yang dicampur tepung terigu dan pewangi. Rumah produksi kosmetik yang terletak di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Pabrik rumahan ini memproduksi masker wajah yang bahan pokoknya hanya menggunakan tepung terigu yang dicampurkan dengan aroma perasa seperti kopi, teh hijau, lemon, atau lainnya. 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk pemilik pabrik berinisial CS. Tersangka CS tidak memiliki sertifikat maupun keahlian mengolah bahan kimia menjadi produk kecantikan. Diduga tersangka dan karyawannya belajar otodidak membuat kosmetik kecantikan menggunakan bahan-bahan kimia. Pabrik ini telah beroperasi sejak tahun 2018 dan beromset 100 juta rupiah per bulannya. Dalam satu hari, pabrik ini bisa memproduksi 50 kg bahan menjadi sekitar 1.000 saset dalam sehari. Harga per sasetnya Rp2.500 sampai Rp3.000 per bungkus. Tersangka utamanya sudah kita dapat, si pemiliknya, dan ada beberapa tersangka karyawan-karyawan yang lain. Karena yang ini kita masih mendalami lagi peran-perannya, siapa yang membuat, dari mana mereka belajar seperti ini, pasti teman-teman akan menanyakan itu. Ya, dari mana mereka belajar, kemudian bahan kimia ini dibeli di mana, terus dampak dari hasil orang yang menggunakan masker seperti ini, dampaknya seperti apa, ini nanti akan kami dalami semuanya. Berkas jaringan reseller yang luas, 12 tersangka dapat menjual masker hingga ke seluruh wilayah Pulau Jawa. Kini polisi memburu reseller kosmetik ilegal produksi pabrik rumahan ini. Tersangka terancam 15 tahun kurungan penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apa bahaya menggunakan kosmetik ilegal? Sudah terhubung dengan Dr. Ruri Pamela. Selamat malam, Dr. Ruri. Selamat malam. Ya, Dr. Ruri, langsung saja. Apa kira-kira bahaya yang tidak disadari oleh para pengguna kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dari BPOM ini? Ya, bahaya yang bisa terjadi kalau misalnya menggunakan kosmetik atau produk apapun yang tidak ada izin edarnya adalah yang pertama
adanya risiko iritasi atau alergi. Ya, itu biasanya yang paling sering tuh. Karena kita kedua risiko itu biasanya sering terjadi kalau misalnya ada bahan-bahan tertentu dalam kandungannya yang ternyata mengandung bahan yang sifatnya iritatif buat kulit. Dan yang kedua alergi. Dan yang ketiga adalah adanya risiko apabila ternyata dalam kandungan kosmetik tersebut dicampurkan suatu bahan yang katakanlah seperti obat, ya yang itu sebetulnya harus dalam pengawasan ahli, maka apabila digunakan oleh orang tanpa dia tahu kandungannya itu, misalnya ternyata ada campuran obatnya, maka bisa berisiko timbul beberapa efek samping yang bisa membahayakan kesehatan tentunya. Oke. Begitu. Yang jelas kan ini sudah beroperasi sejak 2018 dan Ya, diproduksi betul. secara massal 1.000 saset produk masker wajah per Ya. hari. Bisa dijelaskan kepada kami apa kira-kira material zat-zat berbahaya yang tidak disadari oleh para pengguna dengan harga yang murah, bisa dikatakan demikian, yang mengecoh para konsumennya? Ya, di Indonesia dan tidak hanya Indonesia, terutama di Asia itu seringkali para konsumen itu tergiur dengan produk kecantikan kosmetik yang menjanjikan misalnya membuat kulit menjadi lebih cerah dalam waktu singkat misalnya. Nah, beberapa bahan yang bisa berpotensi untuk membantu mencerahkan kulit itu seringkali sebetulnya adalah bahan-bahan yang termasuk dalam kategori obat. Oke. Yang Kalau kita analisis satu persatu, misalnya selain bahwa ada indikasi mengandung zat kimiawi berupa merkuri dan lain sebagainya, material utama ataupun bahan utama adalah tepung kue. Apakah ini lazim sebetulnya? Iya, materi tepung kue itu sebetulnya tidak bukan materi yang sering dipakai ya untuk dalam kandungan suatu kosmetik. Namun sebetulnya yang lebih mengkhawatirkan adalah apabila ada kandungan lain di luar itu yang tidak diberitahu misalnya oleh si pembuatnya, gitu. Yang ternyata itu adalah bahan-bahan yang tadi saya bilang kategori obat, ya, yang apabila digunakan tadi dibilang dari tahun 2018, apabila si konsumennya ini memakai secara terus-menerus, maka ada efek samping yang ya tadi bisa membahayakan kulit. Bahkan beberapa efek samping itu membuat si penderita misalnya kulitnya menjadi rusak dan susah untuk kembali seperti sehat kembali, begitu. Oke, kasus kosmetik ilegal tanpa izin edar ini kan sebetulnya tidak pertama kali terjadi, Dr. Ruri. Bahkan beberapa diantaranya di-endorse oleh pesohor, publik figur, bahkan juga ada dokter begitu ya. Bisa dijelaskan kepada kami sesungguhnya mengapa lantas mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan para konsumen-konsumen lainnya sebetulnya? Ya tentunya karena ada demand yang banyak, ya, karena ada keinginan yang luas dan apalagi sekarang kebutuhan untuk perawatan kulit itu tidak hanya untuk warga yang menengah ke atas, tapi juga semua kalangan gitu. Dan dengan keinginan demand yang banyak itu, akhirnya berbagai pihak mencari cara untuk itu. Dan kadang-kadang dengan klaim bahwa produk A atau produk B bisa mencerahkan kulit, itu cukup menggoda banyak konsumen gitu untuk membeli tanpa mereka mencari tahu dulu apa isinya, apakah betul-betul aman atau tidak. Demikian. Nah, ini semua kan gampang sekali diakses sebetulnya, Dr. Ruri. Bahwa harganya murah, kemudian diakses dari media sosial. Menurut Anda penting tidak pengawasan dilakukan di area media sosial oleh BPOM atau instansi terkait untuk mengantisipasi hal serupa? Sangat penting. Sebetulnya itu yang kita harapkan juga dari sekarang era influencer, karena itu para influencer yang di-endorse ini sebaiknya mereka pun juga pertama harus betul-betul mempelajari apa yang ada dalam kandungan produk yang diiklankan oleh mereka, dan tentu saja ya, jadi tidak asal terima endorse dari produk tertentu, tapi juga harus betul pelajari, dan sebaiknya juga pembuatnya pun juga harus paham, dan sebaiknya dengan yang memiliki latar belakang yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku kosmetik, begitu. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, dokter spesialis kulit, Dr. Ruri Pamela. Ya, terima kasih. Pemirsa, sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang remaja berusia 13 tahun menabrak beberapa kendaraan bermotor. Kami kembali untuk Anda saat lagi.